selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keluarga Rema yang dikasihi Tuhan, selain pernyataan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus begitu penting mengenai kita ini diciptakan oleh Allah, tetapi yang kedua dinyatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang begitu penting dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang ketiga diungkapkan di sana, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Keluarga Rema yang dikasihi Tuhan, pernyataan yang ketiga, pernyataan yang penting adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tidak ada sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang buruk tatkala Anda menyadari Anda diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Adanya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mengapa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu penting? Keluarga Rema yang dikasihi Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baik bukan hanya sekedar untuk kebaikan, memberikan sesuatu yang sifatnya sosial. Memang itu penting. Itu bagian dari infak. Sesuatu yang dikerjakan untuk memberkati orang lain, memberikan kemanisan, memberikan buah-buah kasih, memberikan pertolongan uluran tangan. Tapi yang Tuhan ingin lebih daripada itu, perbuatan baik yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan adalah di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18, sebuah pengungkapan yang disampaikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Matius pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya menyebutkan buat orang-orang yang telah percaya dan mau melakukan pekerjaan baik. Dia adalah orang-orang kepercayaan. Sekali lagi, buat orang yang telah percaya dan dianugerahi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, mereka adalah orang-orang kepercayaan. Ada suatu perbedaan antara orang percaya dan orang kepercayaan. Orang percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang maha kuasa, daripadanya sumber kehidupan. Itu orang percaya. Tapi Yakobus berkata, kamu percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi sumber kehidupan, itu baik. Tapi iblis pun percaya, setan-setan pun percaya. Apakah berhenti sampai di situ? Ya, iblis itu percaya bahwa Tuhan itu sumber kehidupan, sumber anugerah, sumber segalanya. Tapi tidak dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata firman. Tidak menghidupi apa yang Tuhan sampaikan.
Tapi orang percaya, orang-orang kepercayaan, mereka akan melakukan sebuah tindakan-tindakan karena diberikan hikmat untuk mengerti isi hati Tuhan sendiri, untuk merasakan betapa hati yang dirasakan oleh Tuhan sendiri, untuk bergerak dan mentaati apa yang Tuhan telah taati, sehingga orang-orang itu disebut orang-orang kepercayaan. Mereka adalah murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang yang disertai Tuhan sampai kesudahan zaman. Mereka adalah orang-orang yang mentaati dalam ketaatan yang seketika. Begitu dia dengar apa yang Tuhan perintahkan, maka saat itu juga dia mengerjakan dan tanpa menunda. Suatu hari saya dengar kesaksian seorang anak Tuhan yang barusan percaya. Dalam hatinya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di hari ini untuk membuat engkau tersenyum. Hari itu dia melewati sebuah kampung yang memang dia kenali orang-orang sekitar situ. Dan hari itu ada sebuah peristiwa yang sangat berbeda. Dia merasakan benar bahwa Tuhan itu memberikan roh belas kasihan kepadanya. Matanya tertuju pada kerumunan orang yang mereka sedang melakukan sebuah ritual. Karena ada seorang anak gadis yang sekian lama lumpuh, dan dengan melakukan ritual-ritual tertentu, orang tuanya berharap anak ini mengalami kesembuhan. Pada saat melihat pemandangan ini, tiba-tiba muncul hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus hamba-Mu lakukan? Tiba-tiba ada suara hati yang berkata, pergi ke sana, tendang kakinya si lumpuh itu, dan kamu akan lihat sebuah mujizat. Saudara, ini seringkali orang berkata, Tuhan itu seringkali buat gara-gara, kan gitu. Dia bertanya, tendang kakinya, apa kata dunia? Gitu, saudara. Tetapi orang ini mau belajar taat apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia masuk ke rumah itu, dan kemudian dia senggol kaki si gadis itu yang sedang terbaring, terkulih lemah. Tiba-tiba suara berkata, itu mah nyenggol, tendang. Karena orang ini benar-benar polite, sopan, maka dia meminta izin kepada orang tuanya. Dia ngomong sama bapak dari gadis ini. Dia bertanya, Pak, bolehkah saya tendang kaki anak bapak? Semoga dengan tendangan saya ini, maka anak bapak sembuh. Saudara, dalam keadaan seperti itu, maka ibu dan bapaknya berpikir, kalau seperti itu sih tidak apa-apa, yang penting anakku sembuh. Dan dia lakukan dalam ketaatan. Dengan teriak, dalam nama Tuhan Yesus, tendang kakinya. Jangan coba-coba kalau nggak disuruh Tuhan loh ya. Tendang kakinya, dan tiba-tiba kaki gadis ini refleks dan bergerak, dan dia bangkit, dia duduk, dia berjalan, dia lari ke sana ke sini. Sebuah pemandangan kepercayaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Apakah tendangan itu akan membuat orang yang lumpuh bisa berjalan? Saudara, itu cara-cara. Tapi sebuah ketaatan oleh karena percaya itu berbeda. Saya mau sampaikan dalam kasih Tuhan, kadang ada impresi belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang kepercayaan ini. Tapi pada saat Anda melakukan dalam ketaatan, Anda akan lihat
penyertaan Tuhan. Karena ada banyak orang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan. Ada orang-orang yang bahkan menjadi saksi seperti ini. Oleh karena apa? Karena percaya dan taat melakukan. Jangan ditunda. Seorang hamba Tuhan, Bob Weiner, berkata, penundaan dengan sebuah perintah sama dengan ketidaktaatan. Kalau Anda menunda apa yang diperintahkan oleh Tuhan hari itu, maka sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan adalah tatkala Anda mendengar atau mungkin merasakan impresi belas kasihan dan melakukannya. Hari itu sebuah pernyataan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. I am with you. Aku bersama-sama dengan engkau. Aku menyertai engkau. Bahkan Alkitab berkata, sampai kesudahan zaman. Amin. Ada banyak orang tidak bisa melihat mujizat-mujizat. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaktaatan. Hari ini begitu Anda mendengar apa yang Tuhan perintahkan, mendengar untuk melakukan pekerjaan baik, dan Anda mentaati, maka Anda akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Alkitab menunjukkan kepada kita, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Roma pasal 8, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Buat orang-orang kepercayaan, orang ini akan memiliki iman dan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hari ini begitu Anda mendengar dan merasakan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan berbicara sesuatu yang berbeda dengan pikiran dan akal kita, disitulah sebuah celah untuk membuat kaki Tuhan melangkahkan turun dan menunjukkan pernyataan penyertaannya dalam hidup. Hari ini, tatkala engkau mendengar bahwa untuk Anda dan saya diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, Anda akan melihat bahwa itu semua dipersiapkan, sudah dipersiapkan oleh Allah. Bahkan hari ini pun adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya dinyatakan. Nah, bagian yang terakhir yang Tuhan ingin katakan adalah supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Ini merupakan sebuah pernyataan penting. Kenapa? Bahwa Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu merupakan pernyataan penting. Saya percaya bahwa ada rancangan penyelamatan, ada rancangan pemulihan, ada rancangan untuk pembalutan hati, ada rancangan untuk kesembuhan, ada rancangan untuk mujizat, ada rancangan untuk melihat sesuatu yang baru, sehingga Anda berkata yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, yaitu sebuah rancangan pendamaian yang dilakukan oleh tangan Allah sendiri untuk menyelamatkan orang melalui kehidupan. Hari ini begitu Anda mendengar 4 pernyataan yang
diungkapkan oleh Rasul Paulus yang berkata, sebuah perkataan penting, kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan disitulah Dia mau supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Siapa yang mau? Tuhan yang mau. Siapa yang mau? Allah semesta alam yang mau. Siapa yang mau? Dia yang menginisiasi untuk menciptakan hari ini. Kalau Anda mengerti bahwa Tuhan mau hidupmu untuk Anda menikmati perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, Anda akan berkata, Dia yang menyertai aku jauh lebih besar daripada kuasa dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kerja kuasa Allah yang Tuhan nyatakan, bukan hanya memulai sesuatu yang baik di antara kami, melainkan menyelesaikannya dalam anugerah-Mu. Abang minta Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap hati yang telah percaya dan dipercayai oleh tangan Tuhan sendiri dalam ketaatan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib, membekali setiap umat-Mu untuk menjadi saksi-saksi mengerjakan perbuatan yang besar. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. 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 Terima kasih Pak Tri, Tuhan berkati.